Halo anak-anak, selamat berjumpa. Selamat hari Minggu. Ini Suster Krista. Ingat toh, Suster Krista dari SD Kebon Dalem 2. Suster Krista datang bersama teman-temanmu, anak-anak kelas 4, Bapak Ibu guru dan Suster Maksima. Hari ini kita bersama-sama ingin mendalami mengenai cinta kasih. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama juga dengan sepenuh hati. Semoga kasih yang kita terima ini akan kita bagikan kepada sesama kita, terutama teman-teman yang ada di rumah dan terlebih pasti pada orang tua kalian masing-masing, papa, mama, kakak, adik. Oke? Dalam salah satu suratnya, Santo Yosefus Kasavo mengatakan, kita dilahirkan untuk mengasihi, kita hidup pun juga untuk mengasihi, dan kita mati juga untuk lebih mengasihi. Semoga kasih yang telah diberikan Tuhan akan terus kita bagikan kepada sesama kita. Bagaimana caranya? Ikuti dengan baik sekolah minggu online bersama SD Kebon Dalem 2. Oke anak-anak, selamat mengikuti sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Halo, selamat berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Apa kabarnya hari ini? Pasti sangat luar biasa karena Tuhan Yesus memberkati kita. Betul kan? Nah, anak-anak, bulan Oktober ini adalah bulan Rosario. Siapa yang tahu bulan Rosario? Iya, betul sekali. Bulan Rosario adalah bulan untuk menghormati Bunda Maria. Siapa yang selalu rajin ikut Rosario bersama keluarga? Biarpun kita tidak bisa lakukan bersama umat yang lain, tapi kita bisa melakukan bersama keluarga. Jadi tetap semangat dan kita harus lakukan dengan sukacita. Hari ini sekolah minggunya adalah tentang hukum yang terbesar. Kalian sudah tidak sabar kan? Ayo kita mulai, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita untuk berdoa. Kulipat tanganku, pejamkan mata, tundukkan kepala, lalu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua, sehingga saat ini kami bisa berjumpa lagi dalam sekolah minggu online bersama dengan SD Kebon Dalem 2. Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga, sehingga kami bisa mengikuti acara sekolah minggu ini dengan sukacita. Berikan kami hati yang siap untuk memuji dan juga mendengar sabda-Mu tentang hukum yang terbesar. Akhirnya kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir. Kami percaya anak-anak-Mu juga akan mendapat pengertian dan hikmat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Tuhan senang kalau kita memuji Tuhan dengan gembira. Oleh karena itu, ayo kita berdiri. Kita akan gerak dan lagu bersama-sama. To see you here with me, I'm so glad that you care. It's good to see you here with me, I'm so glad that you care.
to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Diambil dari Markus bab yang ke-12, ayat yang ke-28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak Pia yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Semoga kalian semua hari ini bahagia ya. Nah, mengapa kita harus bahagia? Karena kita masih dicintai oleh Tuhan. Bagaimana tandanya kita dicintai oleh Tuhan? Tandanya kita dicintai oleh Tuhan, saat ini kita masih bisa bernafas. Bahkan anak-anak hari ini masih bisa mengikuti sekolah minggu. Nah, maka kita harus bersyukur dan bahagia. Anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang hukum yang terutama. Apa itu hukum yang terutama? Tuhan Yesus mengatakan, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Caranya, karena Tuhan itu tidak kelihatan, maka kita bisa mengasihi melalui sesama yang ada di sekitar kita. Sesama itu siapa? Sesama itu adalah orang tua kita, bapak ibu guru kita, kakak adik, oma, opa, tetangga-tetangga kita,
tetapi juga mereka yang tidak bersaudara dengan kita, yaitu mereka yang berbeda agama dengan kita. Kita juga bisa mengasihi Tuhan melalui ciptaan yang lain. Apa itu ciptaan yang lain? Ciptaan yang lain itu misalnya tumbuh-tumbuhan dan juga hewan peliharaan yang ada di sekitar kita, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Lalu kita juga diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kalau kita mencintai diri kita, misalnya kita berusaha untuk selalu sehat, maka kita pasti berolahraga, makan makanan yang sehat. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan kepada sesama kita. Artinya, kita bisa membantu orang lain dengan berbagi makanan yang sehat, berbagi perhatian kepada mereka, dan kita bisa mengajak orang lain untuk berolahraga bersama. Kita memberikan senyuman kepada mereka. Itu adalah contoh-contoh kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, anak-anak, demikian pesan dari firman Tuhan yang baru saja kita nonton bersama melalui video. Semoga anak-anak sungguh mengasihi Tuhan Yesus, selain dengan berdoa, tetapi juga berbuat baik melalui sesama yang ada di sekitar kita, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rara dari kelas 4A dan Via dari kelas 4B. Hari ini kita mau membuat kreasi origami bentuk hati dengan pesan rahasia. Mari kita coba. Pertama-tama kita lipat kertas origaminya ke atas seperti ini. Lalu kita buka kembali, lipat lagi ke atas tapi di sisi yang berbeda. Seperti ini. Lalu kita buka lagi dan kita balik. Lalu buat segitiga diagonal. Seperti ini. Kalau sudah, buka dan buat lagi. Nah, kalau sudah kita buka dan kita lipat seluruh sisi ini ke tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita buka kembali, pilih satu yang mau ke atas atau menyamping. Lalu kita lipat seperti ini. Lalu lipat lagi sampai ke tengah. Begitu pula dengan sisi yang satunya. Nah, kalau sudah seperti ini, ayo kita buka dan temukan titik tengahnya. Jika sudah, kita lipat seperti ini. Nah, kalau sudah, kita turunkan sampai menjadi bentuk permata. Lalu kita lipat seperti ini, lalu bawahnya juga kita lipat, tarik ke atas. Nah, kalau sudah, kita lipat lagi sampai seperti ini. Sekarang kita buat yang sebelah sini, prosesnya sama seperti yang di bawah.
Nah, sebetulnya seperti ini sudah jadi, tapi ayo kita bikin hatinya. Pertama, tarik yang sebelah sini. Lalu yang bawah kita lipat sampai setengah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang atas kita lipat sedikit saja. Lalu segitiga yang di tengah ini kita buka dan lipatan yang kecil pun dimasukkan. Separuh hati sudah jadi. Sekarang ayo kita bikin hati yang satunya. Prosesnya sama. Nah, sudah jadi. Jadi kalian bisa menuliskan pesan rahasia untuk teman, kakak, atau keluarga yang lainnya. Terima kasih. Selamat mencoba. Dah. Nah, anak-anak semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar sabda Tuhan, dan juga kita sudah membuat kreativitas bersama. Saatnya kita akan akhiri sekolah minggu online ini. Jangan lupa untuk selalu baca firman Tuhan dan ikuti misa ya. Seperti pesan firman Tuhan hari ini, untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Juga kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan lupa juga untuk menantikan sekolah minggu online yang akan datang. Kita akan tutup acara ini dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online dengan sukacita. Kami mohon agar kami bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hidup kami dan juga dapat mengasihi sesama kami. Kami mohon bimbingan-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah teman-teman kami dan juga orang tua kami. Kami juga mohon berkat-Mu sehingga yang akan datang kami bisa bergabung dalam sekolah minggu online lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. My
lagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.